warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Masyarul hadirin hadirat para rawuh rahimakumullah. Wabil khusus ingkang sangat kula hormati tur kula cintai Al Habib Muhammad bin Umar Asgaf. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala maringi beliau sehat wal afiat, panjang umur fi taatillah, rezekine barokah, amin ya rabbal alamin. Para sadek, para alim, para ulama, dan juga para jajaran takmir masjid Hikmatul Hidayah, dan tidak lupa juga kepada Al-Ustaz Samsul Arifin. Apa Samsul Arif? Samsul Ma'arif. Jadi puluhan tahun kenal jenenge lah dia. Ketua takmir masjid dan juga Bapak Kepala Desa yang sangat kula hormati. Boten kesupen niki senior kula ternyata. Kalau Ustaz Nanang Kosim. Beliau niki melebatkan Habib Taufik 93 Habib. Jadi jauh tahun sebelum kita. Kalau 95. Ya alhamdulillah. Ya mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala maringi para asatid, para alim, para ulama sehat wal afiat, panjang umur fi taatillah, sehingga saged bimbing kula kali sampeyan dumateng berti ingkang dipun ridhoi dumateng Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat salam moga sareng-sareng kita haturaken dumateng junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi barokah sholawat, mugi-mugi barokah safari maulid. Benjing wonten yaumul kiamah kita sedaya angsal syafaat, angsal pitulung mugi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Masyarul hadirin hadirat para rawuh rahimakumullah. Malam berapa Ustaz? 20, berarti sudah 27 hari. Berarti mulai tanggal 12 sak mangune niku. Oh saderenge. Alhamdulillah. Peringatan Maulid kados mekaten niki satu bukti bahwa kita niki cinta dumateng Kanjeng Nabi. Sama teko mriki tujuane napa, Pak? Tujuan lain ada? Bukan enten. Tujuan kita adalah membuktikan cinta kita dumateng Kanjeng Nabi. Karena apa? Tidak ada manusia yang lebih cinta dumateng umatnya melebihi cintai Nabi dumateng kula oleh sampai. Cintai Nabi dumateng kula oleh sampai niki luar biasa. Sampai Nabi niku mengorbankan jiwa dan juga raga, bahkan nyawanya untuk umatnya. Kalau sampai lagi hidup ribuan tahun setelah Nabi, cuma Nabi sudah mencintai kita, memikirkan kita, bahkan bersedih ketika
mendengarkan musibah-musibah yang menimpa kita. Wonten salah setunggal riwayat tatkala Kanjeng Nabi niki fi sakaratil mauti, akhir daripada ajal beliau niku malaikat pencabut nyawa nyabut nyawa Kanjeng Nabi niki dengan penuh lemah lembut, paling ringan cara pencabutan nyawa malaikat dumateng menungso niki. Nabilah manusia yang paling lembut dan juga paling ringan pencabutannya. Cuma Nabi masih merasakan sakit. Nabi yang paling lemah lembut ketika malaikat mencabut nyawanya, Nabi sih ngerasa loro. Ayo nopo rasanya belum kesampean. Sehingga Nabi tanglet kali malaikat. Malaikat sinten sih? Sing nyabut nyawa. Abal. Oh. Hati-hati nih, cilik-cilik sinten. Isra. Ya kudu apa lah, sampean ndak anaknya diajari ngapal lo bal-balan, pemain bal-balan, bintang film. Ajarkan kepada anak-anak kita untuk mengenal sinten Nabi ini. Nabi siapa saja yang wajib dihafalkan, malaikat dan juga tugas-tugasnya. Sehingga apa? Anak-anak kita cinta kepada para anbiya. Nah, malaikat ini ketika ditanya oleh Nabi, ya malaikat, malaikat, takut aku, enggak Rasulullah. Awak mula kakinya punya aku, enggak Rasulullah. Iki mah aku kroso gak enak loro. Aku tak takut saiki. Ya apa caramu nyabut nyawa umatku? Sinten ingkang betaken? Umate. Kulo kali sampeyan sing betaken. Wong Tosari, Pak. Malaikat sampai nyabut nyawa di wong Tosari apa? Dari malaikat sing sembahyang ya lumayan Rasulullah. Nyabute ya gak patek loro lah. Sing kalau sembahyang ya tak tarik, tak lebok maneh, tarik sampai kejet-kejet ya Rasulullah. Ketika Nabi mendengarkan bagaimana rasa sakitnya sakaratul maut, niku Nabi nedhi dumateng Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, separuh sakit daripada sakaratul maut umatku timpahkan kepadaku. Jadi kalau mulai sampai niki kari separuh, Pak. Rasane sakaratul maut kari separuh. Loh, bener luar biasa. Jadi ketika Nabi akhir hayatnya, sing dipikirno umatnya. Begitu cintanya Nabi kemarin dulu kali sampai. Nah sekarang pertanyaannya, apa yang kita berikan dumateng Kanjeng Nabi sebagai balasan rasa cinta Nabi dumateng kula kali sampai. Napa balasane? Ketika Nabi memberikan daripada seluruh yang beliau punya, bahkan beliau rela dikeluarkan dari kota Mekah menuju kota Madinah untuk menyelamatkan syariat umatnya. Nabi bahkan akan dibunuh, pernah akan diracun, diboikot, bahkan pernah sholat Nabi ditimpahkan di atas punggungnya kotoran unta. Samakin pertanyaannya, apa yang kita berikan dumateng Kanjeng Nabi untuk balasannya? Minimal kalau kalian sampean membalas jasa Kanjeng Nabi niku seneng tatkalane menyambut hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kudu seneng sih. Dumateng Nabi ini kudu seneng. Bagaimana cara kita membalas kepada beliau? Minimal
hati kita bergembira ketika menyambut daripada kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku minimale nggih, kathah nggih menjalankan syariat beliau. Nggih, aja melok-melok maulid, melok safari maulud, nggih, mulai rada bengi tas sembahyang. Nggih, sama juga nggih kita menyakiti hatinya Kanjeng Nabi. Bergembira menyambut hari kelahiran beliau, kemudian menegakkan syariat beliau, mengerjakan perintahnya, ninggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, wonten salah setunggal hikayah cerita. Nah, cerita niki sampun terkenal. Nggih, niku cerita Abu Lahab. Semerap sinten? Abu Lahab. Abu Lahab niki pamane Kanjeng Nabi, cuma tidak beriman, Pak. Mboten iman. Nggih. Abu Lahab niki di dalam salah satu riwayat pernah ditanya oleh Sayyidina Abbas di dalam mimpinya. Nggih, nek mimpine wong soleh, terutama para sahabat dan lain sebagainya, niku daripada kebenaran yang turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek mimpi kula kali sampeyan ya aja disebutno, Pak. Kula mimpi mlebu surga wis percaya wisan. Nggih. Berarti kalau orang soleh nggih ngoten niku mimpine. Para aulia memang betul ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemuliaan, mereka melewati mimpinya. Contoh Nabi Ibrahim, tatkala asal perintah dari Allah lewat mimpi. Nah, Sayyidina Abbas niki ketika pernah suatu hari beliau niki tilem nggih, kemudian mimpi. Di dalam mimpinya beliau niki melihat Abu Lahab di alam kuburnya. Nggih. Diceritakan oleh Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki di dalam kitabnya Al-Ikhtifal bi Maulidin Nabi Syarif. Sama buka beriku cerita bagaimana Abu Lahab. Ketika di dalam mimpinya Sayyidina Abbas niki ningali Abu Lahab, kemudian tanglet. Sayyidina Abbas niki dumateng Abu Lahab. Hei Abu Lahab, ya opo rasane ana jero kuburan? Jawabnya Abu Lahab. Napa jawab Abu Lahab? Dari Abu Lahab, bendino aku disiksa. Rantai boten iman. Maka kafiron, matine dalam keadaan kafir illah, kecuali nek dino Senin Allah niku meringankan azab untukku. Bahkan Allah niku memberikan karunia rahmatnya. Sama dengan nih, wong kafir anak jero kuburan angsal rahmat ugi Gusti Allah. Napa rahmat yang diberikan oleh Allah dumateng Abu Lahab? Ternyata setiap hari Senin malaikat niku mandek boten nyiksa Abu Lahab, bahkan Abu Lahab niku saged minum dugi ibu jarinya, sehingga rasa sakit yang beliau rasakan mulai dino Selasa sampai Minggu hilang kabeh. Tanglet Sayyidina Abbas, kok iso sampeyan iki dikei kemuliaan oleh Allah dengan diringankan daripada siksanya setiap hari Senin. Padahal Abu Lahab ini mati dalam keadaan kafir. Terus Abu Lahab, aku dewe ya gak ero. Oleh kemuliaan iki aku dewe gak ero. Asale mboten tahu, mboten semerap Abu Lahab. Akhirnya dapat Abu Lahab itu. Nggih. Nek gak disiksa ya alhamdulillah tanglet dari Abu Lahab. Malaikat, wingi Senin nang ndi sampean? Kok gak teko nang aku, gak nutupi aku, gak ngepuki aku. Terus malaikat sak temene kabeh para malaikat kepingin nyiksa awakmu. Karena apa? Karena malaikat
melihat yang Abu Lahab lakukan terhadap Rasulullah. Jahat Abu Lahab itu teman-teman Kanjeng Nabi. Setiap hari tidak ada yang dipikirkan kecuali nopo. Ya apa caranya nyiksa Muhammad. Pernah suatu hari Abu Lahab itu damel bolongan ngarepe omahe Kanjeng Nabi. Mantun damel bolongan, bengi ngeduk ngongkon kanca-kancane digeduk. Dikei beling. Dikei nek bahasa saiki dikei ranjau, dikei kalau jengking. Macam-macam binatang buas di dalamnya. Kemudian ditutup malih ke Abu Lahab. Mari ditutup, dikei lemah sehingga tidak terlihat bekas gali koyo gak tau digeduk blas. Tujuannya nopo? Nabi Muhammad metu subuh kecemplung. Tinggal. Cuma Kanjeng Nabi niki segala gerik-geriknya niku ditinggali kali bersih Allah, tidak bakalan diberi celaka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibuka pintunya lewat enak Kanjeng Nabi lagi. Mboten tiba, mboten kecemplung. Abu Lahab bingung. Ya apa iki? Wis tak kei bolongan supaya Muhammad bisa terjatuh ana jero dipangan ulo utawa dicokot kala mungkin. Abu Lahab niru coba lewat di bolongan itu agak jemplung. Abu Lahab mereka jalan-jalan. Karena Allah menjaga Kanjeng. Setiap hari Abu Lahab menggoda, menyiksa, mengganggu Kanjeng. Pernah suatu hari Nabi sembahyang ngarepe Ka'bah niki Pak nggih. Niku diganggu oleh Abu Lahab. Terus Abu Lahab, kanca-kancaku, sapa sing kendel? Pakai duit. Apa Abu Lahab? Muhammad sembahyang ngarepe Ka'bah. Sembahyang ngarepe Ka'bah. Sing wani tak kei duit. Napa perintah sampeyan? Berangkat nang tempat potong hewan. Jupuken jeroane. Nek wani Muhammad sembahyang telen dhuwure awak. Rebutan sahabat Abu Lahab. Berangkat jupuk kotoran hewan. Nabi sembahyang ketika Nabi rukuk ditimpahkan itu kotoran di atas tubuh Rasulullah. Datang putri beliau Sayyidah Fatimah nangis. Begitu jahat kalian menggoda ayahku, begitu jahat kalian menyiksa ayahku. Sampai dulu masih di Fatimah, semoga Allah memberikan musibah kepada kalian. Itu yang sering dilakukan oleh Abu Lahab. Bukan hanya Nabi, bahkan sahabatnya pun digawe dulinan, digudoh, disiksa. Wonten sahabat singkat mlebu Islam dikutuk oleh Abu Lahab. Ayo, sapa sing wani lho, kancane Muhammad digawe watu. Antemen tak duit. Dilempar. Ada yang terkena kepalanya, ada yang kena kakinya. Semua yang dilakukan Abu Lahab penuh dengan dosa teman-teman Kanjeng. Cuma kenapa? Napa Abu Lahab bisa merasakan daripada ringannya adab, ringannya siksa setiap hari Senin. Ternyata malaikat mengatakan, ya Abu Lahab, ya Abu Lahab, runut kupingmu. Apa malaikat? Allah memberikan engkau keringanan siksa. Allah ngekei awakmu ringani siksa iki setiap dino Senin gara-gara awakmu boten. Tetap tidak mengerti malih. Kaeling awakmu tidak ingat. Kemudian malaikat mengatakan, ketahuilah sesungguhnya engkau pernah bergembira di malam 12 Rabiul Awal. Nek bahasa wong Losari tahun gajah. Bergembira dengan apa? Ketika Abu Lahab mirengaken bahwa keponakannya lahir laki-laki. Tiang Arab nih gue sampai sak mangke nek duwe anak lanang senengi luar biasa. Senengi luar biasa. Ketika Abu Lahab mendengarkan bahwa Sayyidah Aminah melahirkan bayi laki-laki, kemudian pembantunya niku madosi. Cinten pembantu ini
Sing alit-alit. Sekarang masih gede jelas selama ini bisa. Nggih. Sinten pembantune? Suwaibah Al-Aslamiyah. Pembantune Abu Lahab iki madosi. Ya Abu Lahabin, ya Abu Lahabin. Didolai-dolai ketemu nang warung. Padha wong tuh sare doyan marung. Nggih. Dari Abu Lahab apa? Abu Lahab kula badhe maringi kabar gembira. Apa kabar gembira itu? Sampeyan duwe keponakan lanang. Bojone Sayyid Abdullah ngelahirno bayine lanang. Abu Lahab ketika mendengarkan keponakannya lanang langsung ngomong, pembantuku, budakku, mulai saiki awakmu tak merdekakno, gak dadi budak sing mahal Pak. Larang. Nih, budak itu mahal singen. Abu Lahab seneng kerungu ponakane lahir lanang niku diluapkan kegembiraannya, memberikan kemerdekaan, kemudian mengatakan mulai saiki awakmu gak dadi budak. Karena gembira menyambut kelahirannya ponakane. Eling Abu Lahab, iya eling aku. Gara-gara iku awakmu diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dadi wong kafir, Pak. Nih, nuwun sewu. Seneng dengan kelahiran Kanjeng Nabi diringankan adabnya oleh Allah Subhanahu. Lah saiki ana wong muslim gak seneng ambek kelahiran Kanjeng Nabi, ya napa nasibe? Saya berjelasan di kelas sampean, ana wong muslim ngaku Islam, sembahyang 5 waktu, mengaku Nabi sebagai nabinya, bahkan mengharapkan syafaatnya, nek mlebu Rabiul Awal tidak tergerak hatinya untuk meluapkan kecintaan dumateng Kanjeng Nabi. Ya apa nasibe? Iya luwih nemen nasibe kaya Abu Lahab mungkin. Gak oleh rahmat. Niku nek mboten seneng. Bagaimana dengan muslim yang bergembira, bersukacita, kados acara dalu menika? Insya Allah lebih enak, lebih nikmat daripada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dumateng Abu Lahab. Ini. Jadi peristiwa-peristiwa ataupun peringatan-peringatan yang kita lakukan ini adalah luapan kecintaan kita dumateng Kanjeng Nabi. Karena kenapa? Orang kalau sudah cinta niku senang menyebut orang yang dicintai. Ini nama betul. Sampean seneng pemain sinetron, waduh lu pakai koncone sing dibahas sinetron. Seneng pemain bal-balan, longgo sing dibahas pemain bal-balan. Ana wong cinta teman-teman Kanjeng Nabi, berarti napa? Longgo sak longgo yang harus dibahas ini ku Kanjeng Nabi. Nah, kalau sampai menghadiri peringatan Maulid kata sukatan, yang pertama meluapkan kecintaan kita dumateng Kanjeng Nabi. Yang kedua, mendengarkan sejarah-sejarah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pembacaan Maulid Sintul Duror yang dipimpin oleh Habib Muhammad niki isinya sejarah. Mulai penciptaan Nabi ribuan tahun sebelum Nabi dilahirkan. Lalu penceritakan wonten Sintul Duror. Nah, sampai nanti kadang miring-miring senden turun. Nggih, iki gak kerupuk sejarah Kanjeng Nabi. Nggih, sampean wangsul sampean tumpah Sintul Duror sing terjemahe. Oh, ternyata Sintul Duror iki sejarahnya Kanjeng Nabi. Mulai tiba sama mulai tiba niku sejarahnya Kanjeng Nabi, bagaimana ribuan tahun yang lalu sebelum Nabi dilahirkan, bagaimana ketika Nabi dilahirkan, bagaimana Nabi setelah dilahirkan. Niku sejarahnya Kanjeng Nabi. Ini perintah dari Nabi. Kalau dari sampean membaca sejarah Nabi niki perintah bagi Kanjeng Nabi. Karena apa? Membaca sejarah Kanjeng Nabi niku akan menambah keimanan
dan kecintaan kita dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nopo hadis Kanjeng Nabi, adibu auladakum ala salasi khisalin. Ajarkan kepada anak-anak kalian untuk cinta kepada 3 perkara. Sing kula bahas tunggal dok. Hubbi nabiyyi. Cintakan anak-anak kalian kepada nabinya. Bagaimana? Ya mau bicara nih. Guru sampai akan mencintakan anak-anak kita kepada Nabi. Dengan apa? Dengan menghadirkan mereka di majelis-majelis yang di situ dibacakan, disebutkan dan juga sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zadat iman, akan menambah iman dan cinta kepada kanjeng Nabi. Jadi Abu Lahab niku nggih ringkasan daripada Abu Lahab, bahwa Abu Lahab meninggal kafir, akan tetapi oleh Allah dipun paringi keringanan siksa. Gara-gara apa? Gara-gara pernah bergembira ketika menyambut kelahiran keponakannya. Gini ku Nabi kita Muhammad sallallahu al kufri. Balasannya pangeran kados mekaten. Ambek wong kafir. Wa kaifa bi farhati man bi fuadi intala imanah. Lah ya apa? Balasannya Gusti Allah dumateng tiyang iman, hidup iman, senang dumateng kelahirannya kanjeng. Insya Allah kita mendapatkan lebih banyak daripada yang didapatkan oleh Abu Lahab. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin hadirat para rahimakumullah. Ada satu hadis Nabi Muhammad SAW yang mungkin akan menjadikan kita bergembira. Terus Nabi kita Muhammad SAW dalam salah satu beliau mengatakan, man sarrahu an yalqa Allah ta'ala wa huwa anhu radin fa aksiru sholata alayya. Terus kanjeng Nabi, sapane wong sing kepingin ketemu Gusti Allah, kemudian Gusti Allah niku ridho kali tiyang niku wau, fa aksir sholata alayya, maka perbanyak sholawat kepadaku. Napa? Ngake-ngakei sholawat dumateng kanjeng Nabi. Satu kabar gembira bagi kita. Kenapa saya sebutkan suatu kabar gembira? Karena yang kalian lakukan, sing sampean lakoni mulai awal malam 27 mulai awal malam 1 sampai malam 27 niki, semuanya adalah berisi daripada sholawat dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiang sing akeh sholawat niku bakalan mulya, Pak. Gimana mboten? Mulya banyak sekali. Wakeh hadis kanjeng Nabi yang memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak sholawat ini kata sangat banyak sekali. Dalam salah satu riwayat beliau mengatakan aksiru sholata alayya fi lailatil gharra'i wa yaumil azhar. Akeh-akeh sholawat nang aku malam Jumat sampai dina Jumat. Barang siapa yang kepingin Allah memanjangkan umurnya, kemudian memberkahi daripada rezekinya, maka perbanyak sholawat. Kelak yaumul kiamah, manusia-manusia yang paling dekat denganku adalah orang yang paling banyak sholawat. Makanya ahli sholawat itu bakalan mulia bikin wonten yaumul kiamah. Bukan hanya di hari kiamat, masyaallah hadirin, di dalam kuburnya pun mereka akan mendapatkan kemuliaan gara-gara nopo? Gara-gara sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah ini itu memperbanyak, Pak, bukan membaca, memperbanyak, ngake-ngakei. Jadi bukan batasan untuk sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aja kalah mbek wong Nasoro, wong Nasoro itu begitu cintanya kepada nabinya sampai nganggap nabinya sebagai itu Tuhan. Cuma pun sampai kebablas. Kita luapkan daripada kecintaan kepada kanjeng Nabi dengan memperbanyak sholawat, dengan memperbanyak membaca sejarah beliau, dengan memuji beliau, dengan mengagungkan beliau, sampai kapan? Sampai kita meninggal dunia.
Betul kan batasannya. Orang memperbanyak sholawat niki tidak ada batasannya. Orang bergembira dengan maulid Nabi tidak ada batasannya. Boten kok tergantung dengan waktu. Wes malam rolas kok ae seneng ambek maulid Kanjeng Nabi. Nanti ngatai sholawat malam 12 Rabiul Awal tidak, masyarul hadirin. Kita bahkan dianjurkan setiap hari bergembira menyambut kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu walau aminna kullahinin li Ahmada maulidan qad kana wajib. Kan wonten maulid nggih adibai. Seandainya kita ini setiap hari memuji Nabi, memuliakan Nabi, menyebut Nabi, bergembira dengan kelahiran Nabi, qad kana wajib, itu adalah satu kewajiban bagi kita. Karena apa? Membalas jasa-jasa yang sudah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul hadirin, hadirat para rahimakumullah. Satu kemuliaan Kecamatan Tosari, terutama Dusun Tosari ini kerawan para habaib. Alhamdulillah niku wau kula sadèrèngé mlebu masjid Ustaz Samsul Ma'arif cerita wonten Habib Ahmad bin Nuh Haddad rutinan wonten Tosari, wonten Habib Aidrus Al-Hasmi rutinan wonten Tosari, wonten Habib Muhammad bin Umar nggih setiap Rabu napa? Rabu Pahing. Nggih. Mereka itu tujuan datang ke Tosari ini dengan satu tujuan. Napa? Kembali mencintakan kita dumateng Kanjeng Nabi. Tidak ada tujuan lain. Mereka niki mengamalkan apa yang sudah diamalkan oleh datuk-datuknya. Mereka rela menempuh perjalanan jauh. Tujuannya apa? Mencintakan kita dumateng Kanjeng Nabi, mendekatkan kita dumateng Kanjeng Nabi. Karena akhir zaman ini umat sudah jauh dari nabinya. Umat sudah tidak mengenal nabinya. Bukti nih, sampai tanglet dumateng yugo kula kali sampeyan. Nek mulai ngaji sama nungguno takokno. Nabi meninggal usia berapa? Kadang ada sebenarnya. Nabi dilahirkan tanggal berapa? Bulan apa? Tahun berapa? Boten semerang. Berapa anak beliau? Kita sing jawab. Ayo sini. Nek gede wis gak dilakoni bisa. Nggih. Sing tadi mawon. Sama lakoni anak pinten? Bagaimana kita mau cinta kalau anak Nabi sama nggak kenal? Berapa usia Nabi ketika dia akan menjadi Rasul? Tahun berapa Nabi hijrah? Kemudian sahabat Nabi berapa yang ikut hijrah? Kadang kita pun tidak kan bersemerang. Bagaimana mau cinta kepada Kanjeng Nabi kalau kita tidak tahu sejarahnya Kanjeng? Nah, tujuan para habaib hadir di tempat kita yang pertama ingin kembali menarik kita dumateng napa? Dumateng semakin dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu. Maka nek rutinannya niki non sewu, rutinan kados mengaten niki sampeyan usahakan anake digawa melok lungguh. Tujuannya apa? Supaya anak kita kenal dumateng Kanjeng Nabi. Siapa yang oleh barokah? Anak kita mengucap sholawat, kita yang mendapatkan keberkahannya. Anak kita cinta dumateng Kanjeng Nabi, kita yang akan mendapatkan keberkahannya. Benci wonten yaumul kiamah, jutaan bahkan miliaran manusia, terutama umat Islam mengharapkan syafaat Kanjeng Nabi yang pertama. Kemudian Nabi mengatakan kami tidak mengenal mereka illa kecuali orang-orang yang sering membaca sholawat kepadaku, orang-orang yang sering membaca sejarahku, orang-orang yang cinta kepadaku. Berarti apa? Ketika anak kita cinta kepada Rasulullah, kepada Nabi, kita yang akan mendapatkan keberkahannya menjadi boten yaumal qiyamah. Selawat yang kita baca 1 kali, 2 kali, niku akan mendapatkan keberkahan kelak yaumul qiyamah. Nek wonten donya niki kula sampean tidak mendapatkannya, kadang-kadang kula sampean sembarang niki kepinginnya bagaimana mboten? Sembayang Ustaz,
nek iso mari sembahyang mulai rezekine lancar. Urusannya ngono tok kula sampeyan iki. Hadir maulid Ustaz, melok selawatan, nek mulai rezekine lancar. Berarti nek rezekine lancar selawate keteri urusannya lancar rezeki tok. Padahal mboten niku tujuane. Satu selawat yang kita baca akan menurunkan 10 rahmat bagi Gusti Allah. Kan rotin hadis kanjeng Nabi. Man shalla alayya salatan wahidan, barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah akan menjawab memberikan rahmatnya 10 kali. Mungkin wonten yaumul kiamah ketika Nabi melihat seseorang niku daripada dengan asarus sholawat. Wong sing akeh sholawat bulan bin bulan bapak disebut pisan. Loh ya Rasulullah, begitu di zaman kenang kula. Iya, biar kamu lah akeh sholawat. Aku mengenalnya. Makanya masih akhirin ini paling akhir sing jopos. Nggih. Paling akhir nggih, hadirkan anak-anak kita di dalam perbacaan sejarah. Karena itu cara terakhir bagi kita, guys. Kalau melihat sudah perkembangan zaman gak karu-karuan, anak-anak kita semakin jauh dengan Nabi, kok paling akhir daripada pesan saya, hadirkan mereka di majelis-majelis yang di situ dibacakan sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Supados Nabi sendiri yang akan membimbing anak kita. Yang apa caranya? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, kalau kita sudah tidak mampu untuk membimbing mereka, Nabi yang akan membimbing mereka. Dengan apa? Dengan memperbanyak sholawat dan menghadiri pengajian-pengajian ataupun majelis yang di situ dibacakan nama dan juga sejarah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyaallah hadirin hadirat para rahmatullah. Niki mawon kang saged kula sampaikan. Mugi-mugi wonten guna lan manfaat fitri wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya minta maaf. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.